Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lafayette Putri dengan NIM 220502110096. Di sini saya akan melakukan tiga pengujian. Yang pertama itu uji analisis regresi berganda, yang kedua yaitu uji asumsi klasik, dan yang ketiga yaitu uji goodness of fit. Oke, baik. Hal yang pertama yang saya akan lakukan adalah menguji regresi berganda. Yang pertama, kita harus memasukkan data perusahaan yang telah kita sama-sama cari itu dengan cara mengcopy paste semuanya. Ini saya sudah mencari langkah yang mudah ya, yang bisa kita kita masukkan ke dalam SPSS. Lalu kita paste di SPSS-nya. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik variable view, kemudian kita ganti namanya menjadi nomor, nama perusahaan, tanpa spasi. Kemudian X1, terus ada X2, X3, X4, dan lain. Yang dilihat. Nah, kemudian hal yang pertama kita lakukan adalah mengklik Analyze, yaitu regresi, klik lagi regresi, kemudian linear. Selanjutnya kita klik Y, pindahkan ke dependent, sedangkan X1, X2, X3, X4-nya kita pindahkan ke independent. Kemudian kita klik OK. Nah, muncul output dari uji regresi berganda. Nah, yang pertama itu kita menguji koefisien determinasi, bisa dilihat dari ini model Sumari ini. Nah, nilai R2 ini menunjukkan angka minus 0,033, yang artinya 33% atau min 33% ini tidak dapat dijelaskan oleh keempat variabel X, yaitu ada ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan. Selanjutnya kita akan menguji simultan atau uji F. Dilihat dari ANOVA yang ini. Nah, pada tabel di atas, nilai probabilitasnya itu menunjukkan angka 0,937. Karena probabilitasnya itu lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima atau HA ditolak. Yang artinya model regresi ini itu tidak layak atau tidak dapat digunakan untuk memprediksi kinerja perusahaan. Atau dapat disimpulkan bahwa keempat variabel X itu tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Uji yang terakhir yaitu uji parsial. Nah, atau uji T. Bisa dilihat dari koefisien yang ini. Dalam model di atas ini bisa dilihat ini tidak ada yang lebih kecil dari 0,05, atau semua ini tuh lebih besar daripada 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H0 diterima sehingga variabel X itu tidak dapat berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel kinerja perusahaan. Baik, itu saja analisis regresi linear berganda. Oke, uji yang kita lakukan yang kedua yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis. Yang pertama kita harus klik analyze, regression, linear, kemudian dependennya itu Y, sedangkan independennya itu X1, X2, X3, X4.
Selanjutnya kita klik statistik. Kita klik yang deskriptif and collinearity. Sama satu lagi Durbin Watson. Kita klik continue. Selanjutnya kita klik plots. Kita masukkan yang thread itu di Y, sedangkan yang Z thread ini di X. Kita klik histogram dan normal probability plot. Kita klik continue, kita klik save selanjutnya, kita klik yang ini, standar ini, selanjutnya kita klik continue. Situ kita oke. Selanjutnya inilah output yang didapat dari data kita sebelumnya. Berdasarkan tabel, hal pertama kita lakukan adalah untuk menguji normalitas, yaitu histogram. Berdasarkan tabel yang kita lihat ini, gambar kurva ini itu tidak menggunung. Artinya pola ini tidak terdistribusi secara normal, alias tidak normal ya. Selanjutnya kita akan menguji p-plot. Bisa dilihat dari gambar ini bahwasannya garis-garis yang ini nih itu tidak berbentuk diagonal atau bisa dikatakan ini bentuknya horizontal. Maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi tidak normal. Selanjutnya kita akan menguji one sample. Nah, kita harus kembali dulu ke data view-nya. Pertama-tama kita harus mengklik analyze, situ Jesse dialog and one sample KS ini. Nah, kita klik yang one standardize ini, kita masukkan, kita klik OK. Nah, ketemu hasil dari tabel one sample holograph ini, bisa kita lihat di asimsik ini, bahwa asimsik ini itu lebih kecil dari 0,05 atau dapat disimpulkan bahwa pola ini tidak normal atau tidak signifikan. Uji yang harus kita lakukan yang kedua adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas itu dapat kita lihat di koefisien yang ini. Kita bisa melihat dari VIF ini, nilai VIF itu kalau misalkan lebih kecil dari 10, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan nilai tolerans, kalau misalkan dia lebih besar dari 0,10, artinya juga tidak terjadi multikolinearitas. Dan dilihat dari tabel ini, nilai VIPS ini itu 1,137 yang artinya itu lebih besar daripada 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas, sedangkan yang toleransinya itu lebih besar daripada 0,10, yaitu 0,879, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Uji yang ketiga yang harus kita lakukan adalah uji heteroskedastisitas. Ini bisa dilihat dari tabel ini, scatter plot ini, bisa dilihat bahwa grafik ini titik-titik ini itu tidak menyebar secara rata pada angka 0 pada sumbu Y. Nah, yang artinya ini tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi ini tidak layak untuk dipakai. Dan uji heteroskedastisitas yang kedua, itu kita harus menguji ini. Langkah yang pertama itu kita harus ke data awal, kita klik transform, komputer variabel, kita namakan menjadi res underscore 2, kita klik all, situ ABS,
ABS-nya kita masukkan. Nah, yang di dalam ini kita masukkan yang ini. Selanjutnya nih ABS ini kita underscore beri nama S. Seperti ini, kalau sudah, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita analyze terlebih dahulu. Analyze regression linear. Independen ini, yang Y ini kita ganti jadi res 2. Lalu kita klik statistik terlebih dahulu. Kita hapus yang deskriptif, linearity, dan determination, dan kita ganti menjadi covariance matrix. Kita klik continue. Selanjutnya kita klik plots. Yang histogram sama normal ini kita hilangkan. Kita klik continue. Lalu kita OK. Nah, bisa dilihat bahwa koefisien yang ini, bahwa nilai sig ini itu senilai 0,670, atau bisa dikatakan bahwa dia itu lebih besar daripada 0,05, yang artinya model ini itu terbebas dari heteroskedastisitas. Ujian terakhir yang harus kita lakukan pada uji asumsi klasik ini adalah uji autokorelasi. Bisa dilihat di tabel Durbin-Watson. Nah, Durbin-Watson kita itu hasilnya itu 1,972. Nah, sedang kita ini harus menggunakan rumus ya untuk menguji autokorelasi. Yang pertama kita harus mencari nilai K-nya. Nah, nilai K-nya ini itu ada 4. Kenapa 4? Karena dilihat dari jumlah variabel independen. Yang pertama itu akan X1, X2, X3, X4. Selanjutnya, nilai N. N kita ini ada 100. 100 itu total dari perusahaan yang kita cari. Total perusahaan data yang kita cari. Kemudian, kita harus mencari DU. Nah, nilai DU ini didapat dari mana? Nilai DU ini didapat dari tabel autokorelasi yang ada di Google. Kemudian setelah saya cari, DU-nya ini bernilai 1,758. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus 4 dikurang DU, itu sama dengan 4 dikurang 1,758 yang hasilnya 2,242. Sedangkan nilai D-nya atau Durbin-Watson-nya ini senilai 1,972 dan nilai DL-nya adalah 1,592. Maka dapat diinterpretasikan bahwa nilai D ini terletak di tengah-tengah, alias nilai D ini lebih besar daripada nilai DL, tetapi lebih kecil daripada nilai DU. Yang artinya ini tidak terdapat autokorelasi. Baik, itulah analisis dari uji asumsi klasik yang bisa saya jelaskan. Uji yang terakhir yaitu uji goodness of fit. Setelah kita memasukkan data ke dalam SPSS, selanjutnya kita akan mengklik Analyze, kemudian non-parametrik ini, kemudian legacy dialog, dan pilih chi-square. Kemudian masukkan X1, 2, X3, X4 ke dalam tes variabel list ini. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya, ini adalah output dari uji goodness. Bisa kita interpretasikan, bisa kita lihat di sini, dan bisa kita interpretasikan bahwa yang pertama yaitu 0 cells atau 0,0%, yang artinya tidak ada sel yang memiliki nilai frekuensi harapan kurang dari 5. Yang artinya syarat dalam penggunaan uji chi-square ini sudah terpenuhi. Kemudian dilihat dari asumsi yang X1 ini, itu sebesar 0,000, nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05,
maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan preferensi kinerja perusahaan terdapat ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan, atau H0 diterima. Kemudian pada X2, bisa dilihat di sini ada 0 sel, 0,0%, maka dapat diartikan bahwa ada sel memiliki nilai frekuensi harapan itu kurang dari 5, yang artinya syarat dalam penggunaan chi-square itu sudah terpenuhi juga. Kemudian kita lihat dari asimsik X2 ini sama 0,000, yang artinya itu lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan preferensi kinerja perusahaan terhadap variabel X. Kemudian kita lihat di sini X3, 95 sel atau 100% dapat diartikan ada sel yang memiliki nilai frekuensi harapan itu lebih dari 5, yang artinya syarat dalam penggunaan uji chi-square ini belum terpenuhi. Kita lihat juga asimsik dari X3 yaitu sebesar 1,000, yang artinya bahwa tidak ada perbedaan preferensi kinerja perusahaan terhadap ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan, atau H0-nya ditolak. Selanjutnya yang terakhir ada X4. Sini ada 60 sel atau 100%. Dapat disimpulkan bahwa ada sel yang memiliki nilai frekuensinya itu lebih dari 5, yang artinya syarat dalam penggunaan uji chi-square ini belum juga terpenuhi, seperti X3. Selanjutnya kita lihat di sini asimsiknya itu 1, yang artinya itu kan lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan preferensi kinerja perusahaan terhadap variabel X. Baik, itu saja ketiga uji SPSS yang saya jelaskan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.